mencoba mendapatkan satu dan gagal. Para pemain dari tim Facehugger kali ini masih berhasil selamat dan Hai terkeningnya tidak berhasil keluar dengan maksimum. No target detection. Tapi itu yang harus dilakukan sama Rebellion Zion. Atau enggak mereka kalau masih stay di area rivernya, kemungkinan justru Hai bisa untuk mengontes pemain-pemain dari Rebellion Zion yang tadi sebenarnya gagal untuk menumbangkan seorang Facehugger. Dan bisa dibilang Earthshatter dari seorang Fluffy memang tidak connect juga tadi. Betul sekali. Blazing Duet dikeluarkan. Flicker Promise mencoba untuk melakukan sedikit kekeran Rena Rapatika. Nampaknya tidak. Nampaknya Hais memilih dengan sabar mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Action yang cukup gagal dilakukan oleh seorang Hais. Tapi lihat ada Kaz. Di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Para pemain dari tim Aura di depan sana. Dapatkan Fluffy. Flickernya sedikit. Unless tempatkan. Satu Retribution mengejutkan permainan dari tim Rebellion Zion lagi dan lagi. Dua kartu diamankan. Vincent mencoba untuk bertahan, mencoba diselamatkan. Tapi Vincent ter-take down. Fluffy itu strong dan Swallow mencoba untuk melakukan sedikit recall. Tas. Distributor corner. Itu udah, Fluffy udah pasti gak bisa kemana-mana. Udah Nggak bisa kemana-mana. nyangkut di corner ya. Nggak bisa Di ngegeser. kandangnya Turtle. Dan item misalkan motion. Ya, bisa dibilang dari seorang Swallow di sini lebih berfokus untuk ya udah dia selesaiin dulu Clock of Destiny-nya. Dan kali ini bakal berfokus untuk dapetin gimana satu buah buku untuk cooldown reduction-nya. Sementara pemain-pemain kalau kita ngeliat dari High sendiri udah menyelesaikan Blade of Despair di sini untuk physical damage tambahan. Untuk pemain-pemain dari Aura Fire yang mungkin kelihatan lo ini bakal terkena damage 25% tambahan. Sementara Kabuki udah menyelesaikan Demon Hunter Sword-nya. Perbedaan naturalnya bisa dibilang cukup jauh dari seorang Kahais dan juga Kabuki. Tapi lihat satu terdeteksi. kali Ren Apathy itu yang ngebuat langsung Kabuki harus mundur. Tapi yang lebih masalah satu. Terdeteksinya itu. Iya. Yang bisa dianggap ada dua player di arah bottom lane. Itu player sense loh. Ya deteksi yang bakal coba didapatkan. Flicker telah digunakan. Tidak ada nampaknya adalah suara Counter di following up. Berhasil menutup pergerakan Aura Fire. Mencoba dibalikan kembali dan ternyata Vincent berhasil menutup. Mencoba untuk meng-cutting sedikit terlambat. Disengage yang dilakukan Rebellion Zion membuat tim Aura Fire mereka kehilangan banyak sword. Tapi nampaknya tadi bukan Flicker yang menggunakan Godiva ya. Karena Flickernya masih cooldown ya Momochan ya. Iya. Dia lebih menggunakan ke arah Sumpo juga untuk mundur bersama dengan satu jual jet Kundo. Di poking. Di poking sedikit demi sedikit. Mencoba fokus ke arah turret. Berhasil didapatkan. Ada Kaz di depan sana. Langsung dengan Alektov. Ada blow mundur ke arah belakang. Dapatkan double stun yang sangat mahal. Belum bisa di following up. Spray down from Hais. Membuat Fluffy mundur ke arah belakang dan tidak bisa melakukan following up lagi. Tapi satu hal yang dimanfaatkan oleh seorang Kabuki. Lagi-lagi split push yang dimana informasi sudah didapatkan 4 pemain di area bawah dari Rebellion Zion langsung dengan sangat amat sigap instan menukarkan laningnya dan berfokus untuk melakukan split push di area atas. Sementara Rebellion Zion mereka nggak peduli dengan skirmish, mereka nggak peduli dengan team fight. Objektif pertama mereka adalah mengamankan turret objektif secepatnya, bisa masuk ke area jungle-nya, benar-benar mematahkan vision yang dibuka sama Aura Fire. Mereka nggak akan bisa masuk untuk ke area jungle lagi. Perfect turtle. Yes. 3 turtle tanpa lawan dan fun fact-nya by Grab. Hanya Godiva yang menggunakan edit di season 10 sebanyak 2 kali dengan win rate 100%. Itu dengan posisi belum di buff ya. Dan Romer. Yes. Beda dengan sekarang ESP Lane. Yep. Dan bisa dibilang Godiva ini akan menjadi satu buah tombak untuk melakukan pick over. Dan Edit lah yang akan meng-counter dan meng-cover pergerakan dari seorang Rebellion di garis frontlinernya. Mereka tetap harus membuat seorang Hai ini terjaga. Hai ingat, dia adalah one way ticket team fight. Ya. Tidak ada team fight aman, tidak ada sustain team fight kalau dari keningnya tidak maksimal. Tidak berhasil terkena target yang maksimal dan tepat. Dan bahkan fokus ke arah turret menjadi keputusan yang cukup tepat. Vincent di garis depan. Mencoba di following up oleh seorang Vincent Narco. Too strong right now. Dan lihat deh, pergerakan dari Vincent itu dia nggak terlalu overcommit untuk cari team fight sama Aura Fire. Tidak, dan Dia cuma presensi aja. yang penting 3 mereka menempel. Iya kan? Mereka nempel Hais. Dari Wijanarko juga mereka bertempelan dengan seorang Vincent. Sekarang udah di atas menit 5, mereka udah bawa formasi 4-1, lihat. Ngebiarin aja Haisnya jaga posisi di area belakang. Sementara 4 pemain dari Rebellion Zionnya melakukan zoning. Oke, lihat soalnya depan sana. Berhasil flicker dan gold tak termiliki. High spray dan dikeluarkan dari Kabuki. Tidak berhasil mendapatkan siapa pun yang mendapatkan too strong. Kabuki almost tertakedown. Vincent versus everybody. Ditukarkan dengan satu buah jungle yang mahal. The power of retribution. Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan inisiasi dari seorang Fluffy yang berhasil mendapatkan satu buah tiket yang mahal. Cuma
problemnya dengan adanya resurrection dari Vincent yang masih terlalu cepat. Ketika Lordnya muncul nanti, mereka akan siap teamfight kembali dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat memuncak. Iya, tinggal tarik ulur aja beberapa detik dari pemain-pemain Rebellion Zion dan sebenarnya memang kunci dari Aura Fire di sini adalah nggak bisa membiarkan high-nya tumbang. Oke, teamfight kembali terjadi dari kering tadi dikeluarkan mundur ke arah belakang. Well, sekarang dikeluarkan Swallow. Kertaltar menjadi satu buah pemanis. Teamfight yang dimiliki oleh tim Rebellion Zion. Hai, bisa untuk mengamankan posisi. Retribution is power. Hai masih mendapatkan satu buah poin tambahan. Dan bahkan Hai mencoba untuk menghindari damage dari seorang Hai. Damage-nya hilang. Tapi akan ditukar dengan Patrick. Godfather takedown. Dan Facehugger tersisa bersama dengan seorang Kabuki. Setidaknya at least ini akan menjadi sebuah laning phase yang terdorong di 3 lane yang berbeda. Dan Rebellion Zion sedikit ketertinggalan dari laning phase di arah top lane karena mereka tidak memiliki power clear minion yang cepat. Tidak ada high ground defensif yang kuat. Walaupun masih ada satu buah Benedetta yang baru hidup kembali ke lane of Dawn. Benedetta dari Kars yang fokus untuk dia memeltdown damage dari seorang Kabuki. Dia fokus langsung ke arah backline. Phantom Slash, Alto Final Blow, bikin Kabukinya low sampai Kabuki harus keluar dari team fight pemain-pemain dari Aura Fire dan team fightnya jadi timpang. Rebellion Zion akhirnya mereka langsung menabraknya ke target yang lain yaitu Hai. Dan sadar gak sih Momochan? Ketika jawabannya adalah Swallow. Ketika Swallow ini berhasil didapatkan, tidak ada crowd altar tambahan. Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Lihat team fight tadi berujung dengan adanya Lord yang mahal. Dengan under kondisi yang dimiliki dari tim Aura Fire, setidaknya dia membayar 2.000 gold utang yang dia miliki. Oke. Tapi menurut aku Vincent gak boleh terlalu overcommit juga sih. Dia benar-benar harus, ini posisi dari Rebellion Zion PR-nya cukup banyak. Mereka harus paksain altarnya kepake duluan. Siapa yang masih punya altar itu mungkin bisa menangin team fight-nya. Oke, tapi jujur ya, Kars ini menurut aku benar-benar harus tidak boleh jauh-jauh sih. Kenapa? Posisinya nanti Kars yang akan coba memotong following up team fight yang dimiliki dari Aura. Gimana caranya? Bermain front to back tapi backnya Aura Fire yang memiliki damage itu nggak bisa ngedeliver ke depan. Karena ada Alex Final Blow di sananya membocah. Dan seperti ini harusnya dibuka nanti. Terlalu terburu-buru, tiba terjadi. Kertaltar bersama dengan satu buah heal yang sangat instan. Hai! Spreadout dikeluarkan bersama dengan Kabuki. Kabuki berhasil mentengok ke arah backline. Damage yang dikeluarkan. 3 hilang. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Terlalu terburu-buru ngebuka Electro Final Blow di posisi turret yang masih berdiri. Kars tidak boleh membuka seperti itu. Dengan under kondisi yang mereka miliki, lihat. Aura Fire langsung memanfaatkan keuntungan yang mereka miliki dengan maksimal. Tidak ada crowd altar untuk tim Rebellion Zion dan bahkan duel tracker yang di-cancel. Begitu saja, Godfather takedown. Kars mencoba menyelamatkan dirinya dan berhasil. Tapi ingat, Wijanarko kali ini tidak ada heal tambahan untuk para pemain tim Rebellion Zion lainnya. Setidaknya ada pertukaran di mana satu pemain berhasil ditahan, ditumbangkan. Godiva, yang the way of Dragon-nya sempat di-cancel. Dan ini yang ngebuat tentunya Godiva, meskipun sudah melakukan sedikit surprise inisiasi ya dengan flickernya. Kalau kita nggak bakal ngelihat instant replay presented by Samsung, ini bisa dibilang kayak terlalu terburu-buru karena posisi turret di sini masih terbuka, masih ada Cult Altar dan di mana Hai masih punya Brilliant of Order. Sehingga ketika dia bisa kabur dari damage yang diberikan dari Rebellion Zion, langsung diganti ke mode Chaos Assault, Darkening-nya. Langsung connect ke arah pemain-pemain Rebellion Zion yang dimana dari Swallow udah ngebuka ke altar, Wijanarko udah buka dari healing-nya. Jadi bisa dibilang Blazing of Moon Goddess-nya ini udah kepake duluan. Semua pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka gak punya damage tambahan dan Heist menjadi orang pertama yang tumbang. Sehingga gak punya damage tambahan, Kabuki selalu ngebuka dengan satu buah Blazing Duet tanpa bisa dikira-kira oleh pemain Rebellion Zion. Oke, Curtain Altar telah dibuka, ini menjadi cukup berbahaya. Fokus ke arah Heist. Heist ditumbangkan dengan cukup instan, Vincent. Gak bisa menyelamatkan damage yang diberikan para pemain dari tim Aura Fire. Mereka fokus menuju ke arah seorang Heist. Tapi di sisi arah top lane, permainan Rebellion mencoba untuk mendorong sedikit minion yang mereka miliki. 2.000 gold keuntungan Rebellion dibayar lunas dan langsung di-owning oleh Aura dari different squad yang mereka miliki. Iya, sekarang 2.000-nya pindah nih ke sisi lain ya. Kalau tadi mungkin Rebellion Zion mereka lebih unggul 2.400, namun sekarang Aura Fire menyentuh angka di 3.000 di menit ke-13 kali ini dan bahkan Lord-nya berjalan menuju ke area mid lane yang dimana Kabuki sekarang udah damage-nya udah paling tinggi. Damage deal by Axe yang dimana PR lagi untuk pemain-pemain Rebellion. Kalau mereka mungkin fokusnya ke arah Facehugger harus ngebuka ke altar, tapi sekarang ingat PR mereka adalah mereka harus siap dengan
inisiasi yang bisa dibuka oleh seorang Kabuki dengan satu buah Blazing Duet yang bisa muncul Oke, kapanpun. Kars lagi-lagi terperangkap, tidak bisa diselamatkan, mundur ke arah belakang. Aura Fire mencoba untuk mendobrak para pemain dari tim Rebel Legion. Power dari Kars tidak bisa dibendung kembali. Hai, terkena damage cukup besar. Satu buah dari Kening tidak bisa dikeluarkan. Order Blade Spawn sudah didapatkan. Swallow masih bisa mendapatkan ultimate dari seorang Hai, tapi yang nampaknya itu belum menjadi satu hal yang cukup berguna. Dia harus mendapatkan ultimate dari Vesager. Mau tidak mau, karena Godiva menuju ke arah Swallow, berubah menjadi satu baru Brilliance mencoba menangkap dan ternyata gagal. 3 base masuk menuju ke arah base, fokus ke arah base yang kabur. Apapun yang terjadi dapat tipe yang dilakukan Aura Fire. Blessing Duet from Kabuki berhasil menumbangkan satu dan Aura Fire menuju ke arah game yang ketiga. Aura Fire menyamakan kedudukan 1-1 dengan posisi yang dimana Aura mereka udah lebih peka dengan keagresifan yang dibawakan Rebellion Zion di game pertama. Mereka tahan itu semua dengan posisi yang bisa dibilang memang posisi dari seorang SS yang udah nge-babysit terlebih dahulu ke arah Heist Beatrix di area bawahnya. Ini juga ditahan oleh seorang Godiva. Jadi nggak akan bisa Cloud-nya benar-benar dibully sama seperti di game pertama. Dan Earthshatter yang bisa dibilang bagus juga dari seorang Fluffy di sini yang benar-benar mematahkan